Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dengan NPM 243510221. Baiklah, di sini saya akan membaca eh, buku pemrograman web bab 3. Baiklah, langsung saja. Di sini bab 3 berjudul tentang The Art of Styling Modern CSS Layout. Yang pertama itu ada the box model mekanik atau segala sesuatu adalah kotak. Jika kamu ingin menguasai CSS, kamu harus menerima satu kebenaran mutlak. Di mata browser, setiap elemen HTML mulai dari satu huruf kecil hingga gambar raksasa hanyalah sebuah kotak persegi panjang. Konsep ini dikenal sebagai the box model, yang merupakan fondasi paling fundamental dari tata letak web. Bayangkan setiap elemen seperti sebuah properti rumah, di tengah-tengahnya ada konten area, yaitu rumah itu sendiri tempat teks atau gambar tinggal. Ukuran area ini ditentukan yaitu rumah itu sendiri ukuran area ini ditentukan oleh properti width dan height yang kamu tetapkan di CSS. Jika kamu tidak memahaminya, kamu akan terus-menerus bingung mengapa elemenmu bergeser ke bawah atau mengapa tombolmu terlihat lebih gemuk dari yang seharusnya. Tanpa pemahaman yang solid tentang kotak ini, segala usaha stylingmu hanyalah tebak-tebakan berhadiah yang seringkali berakhir dengan frustasi. Lapisan pertama yang membungkus konten adalah padding, yang bisa dibayangkan sebagai halaman rumput di dalam pagar rumahmu. Padding adalah ruang transparan yang memisahkan konten dari batas luarnya, memberikan ruang bernapas agar teks tidak menempel sesak ke pinggiran. Ketika kamu menambahkan latar belakang warna atau background color pada sebuah elemen, warnanya akan meluas hingga menutupi area padding ini. Padding bersifat internal, ia menambah ukuran total elemen tersebut, membuat elemen tampak lebih besar dari dimensi konten aslinya. Penggunaan padding yang bijak adalah kunci desain antarmuka yang elegan dan tidak terlihat sempit. Setelah padding, kita bertemu dengan border, yang berfungsi sebagai pagar pembatas properti rumahmu. Border terletak tepat di antara padding atau halaman dalam dan margin atau lingkungan luar. Dan ia adalah satu-satunya bagian dari box model yang bisa memiliki warna dan gaya visual garis, seperti solid, dashed atau dot. Ukuran ketebalan border juga ikut menambah dimensi total elemen, yang seringkali menjadi jebakan bagi pemula yang mencoba mengepas elemen ke dalam lebar tertentu. Border bisa digunakan untuk tujuan estetika, dekoratif, atau fungsional, seperti menandai kolom input yang sedang aktif, atau memisahkan bagian-bagian artikel. Dalam desain modern, border sering dibuat transparan atau sangat tipis untuk menjaga kesan minimalis. Lapisan terluar dan paling sering disalahpahami adalah margin, yang merupakan jarak sosial antar rumahmu dengan rumah tetangga. Margin adalah ruang kosong di luar border yang benar-benar transparan dan tidak memiliki warna latar belakang. Fungsi utamanya adalah untuk mendorong elemen lain menjauh, menciptakan jarak antar komponen agar tidak saling bertumpuk atau berdempetan. Uniknya, margin vertikal memiliki perilaku aneh yang disebut margin collapse, di mana jika dua margin vertikal bertemu, mereka tidak dijumlahkan melainkan diambil nilai yang terbesar. Fenomena ini sering membuat developer garuk-garuk kepala karena jarak antar paragraf tidak sesuai dengan matematika sederhana mereka. Namun ada satu masalah besar dalam model standar CSS yang sering membuat perhitungan layout menjadi mimpi buruk matematika. Secara default, jika kamu mengatur width 100px lalu menambahkan padding 20px dan border 5px, lebar total elemenmu akan membengkak menjadi 150px. Ini sangat menyebalkan karena merusak grid layout yang sudah kamu hitung dengan presisi. Solusi arsitektural modern untuk masalah ini adalah mengubah properti box sizing menjadi border box. Dengan border box, browser dipaksa untuk menghitung padding dan border di dalam lebar yang sudah ditentukan. Jadi, jika kamu set width 100px, lebar totalnya akan tetap 100px. Dan browser yang akan otomatis mengecilkan area konten untuk mengakomodasi padding dan border tersebut. Yang kedua ada CSS Specificity dan the Cascade.
Seni memenangkan perang selektor. Pernahkah kamu menulis kode CSS, menyimpannya, merefresh browser, tapi tampilannya tidak berubah sama sekali, padahal kodenya sudah benar? Selamat datang di dunia cascading, sebuah algoritma hierarkis yang digunakan browser untuk menentukan aturan mana yang menang jika ada konflik gaya. Kata cascade berarti aturan mengalir dari atas ke bawah. Jika ada dua aturan yang identik bobotnya, aturan yang ditulis paling akhirlah yang akan diterapkan. Namun sebelum melihat ukuran penulisan, browser melihat bobot kekuatan dari selektor yang digunakan, yang disebut specificity. Ini adalah sistem skor yang menentukan seberapa spesifik target elemenmu. Semakin spesifik, semakin tinggi skornya dan semakin besar kemungkinannya untuk menang. Masalah arsitektural muncul ketika developer terlalu sering menggunakan ID selector untuk styling. Karena ID memiliki skor yang sangat tinggi, sangat sulit untuk menimpa gaya tersebut di kemudian hari tanpa menggunakan ID lain atau teknik kotor. Misalnya kamu mewarnai tombol dengan submit BTN, kamu tidak akan bisa mengubahnya warnanya menjadi biru hanya dengan class blue BTN, color blue. Karena 100 poin selalu mengalahkan 10 poin class. Ini menciptakan kode yang kaku dan sulit dipelihara, memaksa developer menulis selektor yang semakin panjang dan rumit hanya untuk memenangkan perang spesifitas. Oleh karena itu, standar industri saat ini menyarankan untuk selalu menggunakan class untuk styling dan membiarkan ID hanya untuk kaitan JavaScript atau anchor link. Ada satu senjata pamungkas yang sering disalahgunakan oleh pemula yang putus asa, yaitu tanda seru important. Menambahkan important di akhir nilai properti akan membuat aturan tersebut mengabaikan semua logika spesifitas normal dan menjadi prioritas utama mutlak. Meskipun terdengar seperti solusi instan yang menggoda, pengguna important dianggap sebagai hutang teknis yang sangat buruk. Sekali kamu menggunakannya, satu-satunya cara untuk menimpanya adalah dengan menggunakan important lain dengan spesifitas yang lebih tinggi, yang memicu lingkaran setan perang nuklir dalam kodemu. Gunakanlah important hanya dalam keadaan darurat absolut. Misalnya saat harus menimpa gaya bawaan dari library pihak ketiga yang bandel, dan jangan pernah menggunakannya untuk styling komponen internalmu sendiri. Selain spesifitas, kita juga harus memahami konsep inheritance atau pewarisan. Beberapa properti CSS, terutama yang berhubungan dengan teks, secara otomatis diwariskan dari elemen induk ke elemen anak. Namun, properti yang berhubungan dengan kotak umumnya tidak diwariskan. Memahami mana yang diwariskan dan mana yang tidak akan menyelamatkanmu dari penulisan kode berulang yang tidak perlu. Kamu bisa memaksa pewarisan dengan nilai inherit, atau membatalkannya dengan inisial, atau unset. Penguasaan atas pewarisan ini memungkinkan kita menulis kode yang lebih dry, atau don't repeat yourself, dan efisien. Kesimpulannya, spesifitas bukanlah bug, melainkan fitur canggih yang didesain untuk menangani konflik dalam skala besar. Sebagai arsitek web, tujuanmu adalah menjaga kurva spesifitas rendah dan sedatar. Spesifitas rendah dan sedatar mungkin. Hindari membuat selektor yang terlalu bersarang seperti header, nav, list, item, karena ini meningkatkan skor spesifitas secara tidak perlu dan membuat kode bergantung pada struktur HTML yang rapuh. Tulislah CSS yang modular dan independen sehingga komponenmu bisa dipindahkan kemana saja tanpa kehilangan gayanya atau merusak gaya elemen lain di sekitarnya. Yang ketiga ada Flexbox System, penguasa satu dimensi. Sebelum tahun 2009, pembuat tata letak web adalah pekerjaan yang melibatkan penyalahgunaan properti float dan table yang sebenarnya tidak didesain untuk layout aplikasi. Flexbox hadir sebagai penyelamat untuk menangani tata letak satu dimensi. Artinya ia sangat ahli dalam mengatur elemen baik
dalam satu baris horizontal atau satu kolom vertikal. Tapi tidak keduanya secara bersamaan. Konsep inti Flexbox adalah adanya flex container dan flex items. Dengan hanya memberikan display flex pada kontainer, anak-anaknya otomatis berbaris rapi dan perilakunya bisa dikendalikan sepenuhnya oleh induknya. Ini seperti seorang instruktur yoga yang mengatur barisan murid-muridnya agar lurus dan seimbang. Kunci utama memahami Flexbox adalah memahami dua sumbu, main axis dan cross axis. Secara default, main axis berjalan horizontal dari kiri ke kanan dan cross axis berjalan vertikal dari atas ke bawah. Properti justify content digunakan untuk mendistribusikan item di sepanjang main axis. Sementara itu, properti item di tengah atau menyebarnya ke ujung properti aligns item digunakan untuk mengatur posisi item di sepanjang cross axis. Kebingungan sering terjadi ketika kita mengubah arah sumbu dengan flex direction column. Saat ini terjadi main axis berubah menjadi vertikal sehingga justify content tiba-tiba mengatur posisi vertikal bukan horizontal lagi. Kekuatan magis Flexbox terletak pada kemampuan item-itemnya untuk tumbuh dan mengisi ruang yang tersedia. Properti Flex Grow, Flex Shrink, dan Flex Basis memberikan kecerdasan pada setiap item. Misalnya kamu bisa membuat navigasi di mana logo memiliki ukuran tetap, tombol login memiliki ukuran tetap, tapi kotak pencarian di tengah otomatis memanjang memenuhi sisa ruang kosong. Tanpa Flexbox, melakukan hal ini membutuhkan perhitungan persentase manual yang rumit dan rentan pecah di layar yang berbeda. Flexbox menghitung ruang kosong secara dinamis dan mendistribusikannya sesuai proporsi yang kamu inginkan. Membuat layout terasa cair dan responsif secara alami. Salah satu kemenangan terbesar Flexbox adalah kemampuannya melakukan vertical centering dengan mudah. Sesuatu yang menjadi lelucon dan mimpi buruk di dunia CSS selama bertahun-tahun, cukup dengan 3 baris kode. Kamu bisa menempatkan elemen apapun tepat di tengah induknya. Tidak peduli berapa kuat elemen tersebut, ini mengakhiri era penggunaan trik-trik aneh seperti position absolute dengan transformasi negatif atau penggunaan tabel semu. Flexbox juga memungkinkan kita mengubah urutan visual elemen tanpa mengubah struktur HTML menggunakan property order, yang sangat berguna untuk desain responsif di mana urutan tampilan di HP mungkin berbeda di desktop. Meskipun sudah ada teknologi yang lebih baru, Flexbox tetap menjadi alat paling esensial di sabuk perkakas. Kompatibilitasnya sudah hampir 100% di semua browser modern, dan performanya sangat ringan. Pemahaman mendalam tentang cara kerja FlexWrap untuk menangani item yang meluber ke baris baru juga sangat krusial untuk membuat galeri responsif sederhana. Singkatnya, Flexbox adalah tentang distribusi ruang dan penyelarasan. Jika kamu ingin menata benda-benda dalam satu garis lurus atau tumpukan, Flexbox adalah pilihan terbaikmu tanpa keraguan. Yang keempat ada CSS Grid System Arsitek 2 dimensi. Jika Flexbox adalah penguasa satu dimensi, maka CSS Grid Layout adalah dewa tata letak 2 dimensi yang sesungguhnya. Grid diciptakan untuk menangani baris dan kolom secara bersamaan, memungkinkan kita membagi halaman web menjadi wilayah utama seperti papan catur. Sebelum adanya grid, developer terpaksa menggunakan framework seperti Bootstrap yang membebani situs dengan ribuan baris CSS dan markup HTML yang kotor hanya untuk membuat layout kolom sederhana. Dengan CSS Grid, kekuatan layout dikembalikan ke tangan CSS native. Kita bisa mendefinisikan struktur halaman yang sangat kompleks dengan kode yang bersih semantik. Dan perlu elemen div tambahan yang tidak perlu.
Fitur paling artistik dan intuitif dari CSS Grid adalah Grid Template Areas. Bayangkan kamu bisa menggambar layout websitemu langsung di dalam kode CSS menggunakan teks ASCII. Kamu bisa menamai area gridmu seperti header, sidebar, konten, dan footer. Lalu menyusunnya dalam properti Grid Template Areas. Ini membuat kode CSS menjadi sangat mudah dibaca dan dipahami oleh manusia jika kamu ingin memindahkan sidebar dari kiri ke kanan atau memindahkan footer ke atas. Kamu cukup mengubah string teks di CSS tanpa perlu menyentuh struktur HTML sama sekali. Ini adalah pemisahan sejati antara struktur HTML dan presentasi CSS yang diidam-idamkan selama ini. CSS Grid juga memiliki algoritma penempatan otomatis yang sangat cerdas. Jika kamu tidak menentukan posisi spesifik untuk item-item grid, browser akan otomatis mengisinya ke dalam sel-sel yang kosong, mirip seperti menuangkan air ke dalam cetakan es batu. Fitur ini menjadi sangat powerful ketika dikombinasikan dengan fungsi min-max dan autofit atau autofill. Kamu bisa membuat galeri foto responsif yang otomatis menambah atau mengurangi jumlah kolom berdasarkan lebar layar tanpa perlu menulis satupun media query. Ini adalah teknik Holy Grail dalam desain responsif modern yang secara drastis mengurangi jumlah kode yang harus ditulis dan dirawat. Sebagai arsitek web, kamu harus tahu kapan menggunakan grid dan kapan menggunakan flexbox. Aturan praktisnya adalah gunakan grid untuk tata letak halaman utama yang membutuhkan presisi 2D dan gunakan flexbox untuk menyusun komponen-komponen kecil di dalam sel grid tersebut. Seperti menyusun ikon dan teks di dalam tombol, keduanya bukanlah musuh, melainkan pasangan yang saling melengkapi. Menggabungkan keduanya memberikan kontrol visual mutlak yang tidak pernah dimiliki oleh generasi developer web sebelumnya. Yang kelima ada responsive strategi, desain yang cair seperti air. Di era di mana pengguna mengakses internet melalui jam tangan pintar, konsep satu ukuran untuk semua sudah lama mati. Responsive Web Design atau RWD adalah filosofi bahwa desain web harus bersifat cair dan adaptif. Merespons ukuran dan kemampuan perangkat pengguna. Strategi teknis utama untuk mencapai ini adalah media queries yang memungkinkan CSS untuk menerapkan gaya yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Seperti lebar layar, media query bertindak sebagai saklar kondisional. Jika layar lebih lebar dari 768 px, maka ubah susunan kolom dari vertikal menjadi horizontal. Tanpa fitur ini, web di HP akan terlihat seperti versi desktop yang diperkecil, yang tidak terbaca, dan sulit diklik. Memilih breakpoint atau titik di mana layout berubah adalah seni tersendiri. Kesalahan umum pemula adalah menetapkan breakpoint berdasarkan perangkat spesifik, misalnya 375px untuk iPhone X atau 768px untuk iPad. Ini adalah strategi yang rapuh karena gadget baru dengan ukuran layar aneh muncul setiap minggu. Strategi yang benar adalah menentukan breakpoint berdasarkan konten. Ubah layoutmu ketika kontennya mulai terlihat jelek atau sulit dibaca. Jika tulisan di kolom menjadi terlalu panjang atau gambar menjadi terlalu kecil, itulah saatnya membuat breakpoint baru. Dengan cara ini, desainmu akan tetap terlihat bagus di perangkat apapun yang ada sekarang maupun yang akan dirilis di masa depan, bahkan perangkat yang belum ditemukan sekalipun. Selain tata letak visual, strategi responsif juga mencakup tipografi yang cair. Menggunakan fungsi modern seperti clamp, kita bisa mengatur ukuran font yang berskala mulus antara nilai minimum dan maksimum tergantung lebar layar. Tidak ada lagi lompatan ukuran font yang kasar saat berpindah breakpoint. Kita juga harus menggunakan unit relatif seperti rem dan M. Alih-alih PX untuk menghormati pengaturan ukuran font pengguna di sistem operasi mereka. Desain responsif bukan hanya soal muat di layar HP, tapi soal menghormati preferensi dan keterbatasan pengguna. Kesimpulannya adalah
Bab ini telah mengungkap misteri di balik tata letak web modern, membebaskan kita dari praktek coba-coba yang melelahkan. Berikut adalah intisari arsitektural yang harus kamu pegang teguh. Yang pertama adalah kotak adalah realitas, yang kedua ada spesifitas adalah mata uang, yang ketiga adalah flexbox untuk garis, grid untuk bidang, yang keempat ada responsivitas bukan sekedar ukuran layar, yang kelima adalah logika di atas angka ajaib. Dengan bekal penguasaan visual ini, kita siap melangkah ke bab 4 di mana kita akan belajar cara mengelola kode CSS yang bertumbuh besar agar tetap rapi, modular, modular dan terukur. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.